Lo tahu nggak sekarang Indonesia itu berhasil menjadi atau menempati peringkat 7 dengan ekonomi paling besar di dunia. Ini keren banget dan gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Ada berita keren dari IMF atau International Monetary Fund. Lembaga ekonomi ini baru aja ngerilis data Economic Outlook 2022 yang paling asik, dan ternyata ekonomi Indonesia itu masuk 10 besar teratas dengan ekonomi terbesar di dunia. Posisi Indonesia sendiri sekarang berada di urutan ke-7, sedikit di bawah Rusia emang. Tapi kita udah berhasil menyalip Brazil, Inggris atau Perancis. Penilaian IMF itu gak harus membuat Pangeran Charles atau Emmanuel Macron minder kalau dia ketemu Pak Jokowi. Kita mah tetap slow, amat slow, sangat slow, santai, gak boleh jumawa. Dalam kajian Economic Outlook 2022 dari IMF itu, dia menghitung produk domestik bruto atau PDB berbagai negara berdasarkan perhitungan paritas daya beli. Nah, gue agak teknis nih ngomongnya nih. Paritas daya beli itu atau dikenal dengan Purchasing Power Parity. Nah, PDB kita pada tahun 2022 ini diprediksi mencapai 4,02 triliun dolar. Sementara Inggris ya cuma 3,7 triliun dolar dan Prancis 3,6 di bawah kita. Lo bangga gak? Bangga dong. Bangga sama keberhasilan negeri sendiri ya gak dosa. Kita bangga dengan kondisi itu. Direktur IMF Kristalina Georgieva itu mengatakan bahwa Indonesia sebagai the brightest spot in the dark atau titik cemerlang di tengah kegelapan. Maksudnya apa? Iya, ekonomi dunia lagi gelap sementara Indonesia itu titik cemerlangnya. Orang sekelas direktur IMF ngomongnya pasti bukan asal jeplak kayak Sugi Nur atau kayak novel Mbak Mukmin. Kristalina bisa ngomong gitu berdasarkan data-data yang valid. Misal ya, soal pertumbuhan ekonomi, angka inflasi kita, atau indikator-indikator ekonomi lainnya. Nanti gue mau bahas tuh data-data yang lebih realnya. Yang menjadi sorotan adalah justru di tengah ekonomi dunia yang memburuk, kita dianggap sebagai keajaiban. Seru kan? Keajaiban ekonomi dunia. Coba sekarang lo perhatikan Eropa. Inflasinya lagi tinggi-tingginya kayak orang habis minum tequila. Harga-harga lagi naik. Yang paling mencekik adalah kenaikan harga bahan pangan dan kenaikan harga energi seperti bayar listrik. Bahkan saking melambungnya harga listrik dan bahan makanan di negara Eropa, kini sebagian negara itu udah mulai rusuh. Demo besar-besaran memprotes kebijakan negaranya karena sedang susah. Inggris saja sampai harus mengganti Perdana Menteri karena dianggap nggak becus menyelesaikan problem ekonomi di negeri itu. Bener kan kata Menkyu Sri Mulyani, tahun depan suasana kelabu menghantui dunia. Ancaman resesi di depan mata, tapi Indonesia cukup baik-baik saja. Ini adalah dampak dari berbagai persoalan yang saling terkait, yang datang secara bersamaan menimpa kita, menimpa dunia kita. Akibat pandemi misalnya, kan ada lockdown tuh, interaksi antar manusia terganggu. Akibatnya apa? Ya perdagangan berhenti, orang nggak ada yang dagang kecuali dagang online. Produksi jadi berkurang, orang nggak masuk pabrik, orang nggak masuk kantor. Barang yang tersedia di pasaran juga akhirnya lebih sedikit. Itu baru soal pandemi, karena ada lockdown. Belum lagi dampak perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan pasokan energi dan bahan makanan dunia jadi terganggu. Sekarang di Laut Hitam itu Rusia lagi-lagi menutup Laut Hitam untuk membatasi lalu lintas kapal-kapal yang membawa bahan pangan dan berbagai produk dari Rusia maupun dari Ukraina. Rusia diembargo, padahal kita tahu Rusia adalah negara produsen minyak dan gas yang cukup besar.
Hasilnya justru negeri yang mengembargo Rusia kayak Eropa terkena dampak kebijakan mereka sendiri. Sedangkan Ukraina dikenal sebagai pemasok gandum dan minyak bunga matahari. Kalau negerinya dilanda perang, kalau jalur untuk mengekspor makanan itu ditutup, ya terus gimana? Akibatnya apa? Akibatnya petani di Ukraina nggak bisa mengurus ladangnya, sementara hasil panen nggak bisa terdistribusi ke negara-negara lain. Jangan lupa juga, di tengah itu ada isu pemanasan global yang menyebabkan cuaca jadi nggak menentu. Berbagai sektor pertanian gagal panen, nggak bisa diharapkan hasilnya. Ini mengakibatkan pasokan bahan makanan ke dunia jadi lebih sulit. Otomatis harganya jadi melambung. Itu yang dirasakan oleh berbagai negara di Eropa. Harga bahan makanan jadi melambung. Belum lagi buntut perang dagang Amerika sama Cina yang sempat membuat kocar-kacir perdagangan dunia. Nah, semua faktor-faktor itu tuh yang membuat dunia panas dingin, yang membuat 2023 sebagai awan gelap. Pak Jokowi sendiri pernah mengingatkan di depan para pemimpin bahwa winter is coming, kata Pak Jokowi. Peringatan itu sebagai alarm ke depan dunia tidak sedang baik-baik saja, kata Pak Jokowi. Waktu itu dia menyerukan di depan para pemimpin besar dunia bahwa kita lebih membutuhkan kerjasama ketimbang perang. Jangan berantem karena suasana tidak sedang baik-baik saja. Syukur sih Pak Jokowi mengatakan itu, tapi juga dia menyiapkan dirinya, menyiapkan bangsa ini untuk menghadapi winter itu. Dengan kesadaran itu rupanya Jokowi tidak mau kita kejeblos ke lubang sebelum mengantisipasinya. Lalu langkah disusun, strategi diterapkan, pembangunan digenjot. Hasilnya yaitu tadi, hasil dari apa yang sudah dilakukan Jokowi dan timnya itu, akhirnya IMF menempatkan kita sebagai negara dengan ekonomi terbesar nomor 7 di dunia dengan hitungan GDP dibandingkan dengan paritas daya beli. Nah, antisipasi serius itu dengan kebijakan yang tepat sasaran, pengelolaan keuangan yang cukup hati-hati, memaksimalkan ekspor dengan melarang ekspor bahan mentah hasil tambang, itu ternyata lumayan efektif buat kita. Kita semua harusnya menyebut alhamdulillah. Bu Sri Mulyani bekerja cukup maksimal untuk memaksimalkan pendapatan negara. Jangan heran kalau beberapa bulan neraca APBN kita surplus. Maksudnya pendapatan negara kita itu lebih besar dari pengeluarannya. Hebat nggak? Hebat Bu Sri Mulyani ini. Tapi ya mau gimana ya? Di tengah keberhasilan dengan data yang konkret kayak gitu, selalu ada yang cara pandangnya kebalik. Mereka mikirnya kayak kampret, tidurnya kebalik, cara mikirnya kebalik. Entah mereka mengambil gambaran dari mana, ngambil data dari mana, selalu aja beranggapan bahwa ekonomi kita sedang masalah, Pak Jokowi tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Mau sederet bukti dan data dijejelin ke matanya juga, mereka tetap saja percaya dengan informasi palsu. Maunya Indonesia di bawah Pak Jokowi itu dipublikasikan untuk hal-hal yang sangat buruk. Kalau enggak, mereka terus-terusan ngarang, bikin cerita fiksi. Bahkan utang pinjol mereka aja dilimpahkan. Ini kesalahan Jokowi. Nah itu loh cara berpikirnya. Sekali lagi, IMF membuat ekonomi outlook itu bukan ngambil wangsit. Seperti Siti Elina yang dapat wangsit dan akhirnya jalan ke istana bawa pistol. Nah, gue mau bahas nih sedikit tentang data atau landasan IMF memberi rapor bagus buat Indonesia. Yang pertama ya, dalam outlook IMF itu jelas disebutkan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5% tahun 2022 ini. Pemerintah memperkirakan growth-nya sekitar 5,2, sedangkan BI mengestimasi 5,44% pertumbuhan kita.
Sementara banyak negara yang ekonominya malah minus atau paling tumbuh ala kadarnya sekitar 2-3% saja. IMF memproyeksi angka inflasi rata-rata bulanan pada 2022 ini cuma sekitar 4% lah. Itu sih masuk akal banget sih. Emang di Agustus September kemarin inflasi kita tembus sampai 5,9 atau mungkin 6% year on year. Tapi kalau pakai angka rata-rata bulanannya ya barangkali cuma sekedar 4%. Itu yang pertama, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana IMF bisa menempatkan kita dalam posisi ketujuh ekonomi terbesar di dunia. Cara ngitungnya gimana? Perhitungan itu muncul ketika IMF mengkonversi produk domestik bruto atau PDB ke dalam ukuran purchasing power parity atau paritas daya beli. Hitungan model kayak gini ya biasa digunakan oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti World Bank, ADB, OECD atau semacamnya untuk menghitung PDB yang lebih real sebuah negara. Syaratnya apa? Syaratnya negara itu menganut sistem ekonomi terbuka atau open economy, bukan seperti Korea Utara misalnya. Jadi penghitungan ini hanya bisa digunakan di negara-negara yang ekonominya terbuka. Teorinya gini, harga satu barang di satu negara akan sama dengan harga di negara lain setelah dikonversi melalui nilai mata uangnya. Contoh nih, gue kasih contoh ya. Kalau di Indonesia kita makan nasi sepiring ditambah telur ceplok, sayur, sambal, dan tahu bacem 2 potong kira-kira gitulah. Harganya 15.000. Sama aja 15.000 $1 Amerika, ya kan? Tapi kalau $1 di Amerika, paling lu cuma bisa beli permen. Nggak bisa buat beli makanan yang ngenyangin. Cuma bisa kemut-kemut doang. Makanya duit $1 di Indonesia itu berbeda value-nya, nilai tukarnya dengan $1 di Amerika. Di Indonesia lo bisa dapat 1 bungkus nasi dan lauk. Satunya lagi di Amerika lo cuma dapat permen sugus. Artinya meski besaran PDB kita $1,8 triliun, ketika dihitung berdasarkan paritas daya beli tadi seperti soal nasi dan permen sugus itu, ternyata itu setara dengan $4,02 triliun. Perhitungan itulah yang membuat ekonomi kita menempati peringkat ke-7 dunia. Ini yang ketiga. Kenapa sih Indonesia disebut sebagai titik cerah? Kalau menurut proyeksi IMF sekali lagi nih ya, Amerika itu ekonominya hanya tumbuh 1,5% di tahun 2022 ini. Eropa ya paling tinggi 3,1% lah. Jerman 1,5%, Inggris 3,6%. Itu kira-kira ya, kalau Uni Eropa tuh tadi keseluruhan. Tiongkok hanya 3,2%, turun jauh dibanding tahun-tahun lalu. Tiongkok itu biasanya pertumbuhan ekonominya di atas 8% loh. Di Asia, India termasuk yang pertumbuhan ekonominya cukup oke lah. Dia 6,8%. Sementara Jepang cuma 1,7%. Korea Selatan juga ya nggak jauh-jauh dari Jepang lah. Gimana Indonesia? Indonesia sendiri tumbuh di atas angka rata-rata 5 negara ASEAN, yakni 5,2%. Vietnam dan Malaysia mungkin di atas 5,2%, tapi Singapura dan Thailand jauh di bawah itu. Depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika juga tergolong yang terbaik di Asia. Jadi gini ya, sekarang ini Indonesia sedang menjadi sorotan dunia karena keberhasilan ekonominya. Investasi berebut masuk dari segala penjuru. Orang kepingin bangun usaha di Indonesia. Dan itu bikin kita patut untuk berbangga. Lalu gimana sih dengan suara-suara nyinyir yang bilang bahwa hidup kita sekarang makin susah, Jokowi gagal mensejahterakan rakyat, ekonomi murat-marit, atau omongan-omongan ngaco lainnya? Nah, gue pengen jelasin begini. Mau tahu bedanya? Negara yang ekonominya lagi maju atau dikatakan ekonominya lagi bagus dengan negara yang ekonominya nggak bagus. Bedanya gini,
Negara yang ekonominya lagi bagus, itu artinya kesempatan setiap orang untuk meningkatkan kesejahteraannya terbuka jauh lebih lebar. Kenapa? Karena di negara yang ekonominya lagi bagus, orang banyak membangun industri, banyak bangun usaha, investasinya berkembang, bikin usaha jalannya gampang karena orang punya daya beli. Lapangan kerja terbuka. Jadi asal lo kreatif, rajin, ulet, punya keterampilan, peluang memperbaiki kesejahteraannya itu lebih mudah karena peluangnya terbuka lebih lebar. Sementara negara dengan ekonomi yang lagi suram itu investasinya kan menurun. Gak ada orang yang mau naruh duit di situ, bangun usaha di situ. Lapangan pekerjaan pasti berkurang. Peluang usaha mengecil. Lo bangun usaha apa aja karena orang gak punya daya beli, akhirnya dagangan lo gak dibeli orang. Meski dia rajin, kreatif dan ulet, kalau ekonomi negaranya sedang suram, kesempatannya terbukanya nggak lebar, kecil banget. Jadi mengukur satu negara ekonominya lagi bagus atau jelek, tolak ukurnya lo lihat dari orang yang rajin, yang ulet, yang kreatif, yang punya keterampilan. Itu tolak ukurnya. Sedangkan kalau lo malas, nggak kreatif, kerjaannya ngeluh melulu, hanya bisa nyinyirin pemerintah, tapi ketika antri BLT paling depan, gue kasih tahu, lo mau hidup di negara yang ekonominya maju, atau hidup di negara yang ekonominya lagi belangsak, nasib lo sama aja, lo akan tetap susah. Orang males, nggak kreatif, tukang ngeluh, penyinyir kehidupan sejati, dimanapun dia hidup tetap jadi gembel. Dimanapun dia berada, mentalitasnya gembel. Jadi keberhasilan ekonomi Indonesia saat ini hanya bisa dinikmati secara maksimal, maksud gua, oleh mereka yang memang mau kerja, mau mikir positif, kreatif, dan bukan tukang ngeluh. Itu yang membedakan kondisi ekonomi kita dengan negeri yang ekonominya sedang sekarat. Negeri yang ekonominya sedang bermasalah justru menutup peluang kepada siapa saja. Orang yang rajin, yang ulet, yang pinter, sama nasibnya dengan orang yang malas, dengan orang yang suka nyinyir, dengan orang yang nggak mau kerja. Kenapa? Karena peluangnya nggak terbuka. Gitu kan cara mikirnya. Nah, sekarang udah ngerti kan? Kalau lo rajin, lo ulet, lo kreatif, lo punya keterampilan, peluangnya terbuka jauh lebih besar. Tapi kalau lo malas, lo tidak mau kerja, lo cuma bisa nyinyir di negara apapun, bahkan negara yang paling makmur, nasib lo ya cuma jadi gembel. Sekarang ngerti kan? Ngerti dong, masa gitu aja nggak ngerti. Gua Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.